dengan topik itu. Oke. Tapi ya sambil mengerjakan proyeknya tentu kalian akan mempelajari ya konsepnya juga, karena metode proyek itu sebenarnya itu adalah bagaimana supaya siswa atau mahasiswa itu ketika melakukan sesuatu dia juga mengkaji atau mempelajari apa yang dilakukan itu. Ya. Bukan sekedar melaksanakan atau membuat tugasnya, tapi dia memahami apa sih ini, untuk apa ini, tanpa harus dijelaskan di kelas. Sebenarnya begitu esensinya. Kita kasih proyek supaya kalian memahami betul secara implementasi, secara konsep seperti apa itu evaluasi hasil belajar. Ya. Jadi di saya nanti kalian akan membuat dokumen pelaksanaan evaluasi hasil belajar biologi. Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Namun ingat, karena ini proyek, tentu ini bukan kegiatan yang satu malam jadi. Meskipun ada AI, tapi AI itu hanya sekedar memfasilitasi untuk memberikan referensi, bukan menyelesaikan tugasnya kalian. Ingat itu ya. Iya Pak. AI itu bukan alat untuk menyelesaikan tugasmu, ya, tapi membantu ya, memberikan referensi terkait dengan apa yang kamu lakukan. Oke. Dalam melakukan evaluasi ya, kita membutuhkan yang namanya apa? Modul belajar. Modul. Sebelum sampai ke modul, ini langsung ke pangkalnya lagi. Saya dari ujung bertanya langsung ke pangkal jawabannya. Menganalisis tujuan pembelajaran. Apa? Atau begini, apa sebenarnya tujuan kita melakukan evaluasi terhadap hasil belajar? Untuk mengetahui apakah siswa tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Ya, untuk mengetahui ya sejauh mana pencapaian siswa kita terhadap Tujuan pembelajaran. tujuan. Ingat, terhadap tujuan. Ada tujuan yang mau dilihat, ya, apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Ada lagi yang bahasa lain untuk apa kita mengevaluasi? Untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di lapangan, Pak. Oke, untuk menganalisis ya hal-hal apa saja yang membuat misalnya hasilnya seperti itu. Ya. Kenapa siswa itu banyak remedial? Ya. Kenapa ini kelas apa ini? Kelas B. Kenapa ini kelas B rata-rata dapat C? Ya, sedangkan kelas A rata-rata A. Ya. Ini dipertanyakan di situ. Itulah ya kalau orang bilang merenung ya, konsep merenung. Ya. Tapi kita merenung by data, ya, bukan merenung menghayal. Ya. Seperti itu. Jadi evaluasi bukan bertujuan untuk menjatuhkan ya peserta didik, ya. Evaluasi bukan bertujuan untuk mencari siapa yang paling pintar, bukan, ya. Kalau mau mencari siapa yang terbaik, yang pintar, kompetisi, ya. Jadi ada guru itu pokoknya bikin soal yang susah supaya apa? Nanti kan kelihatan siapa yang pintar. Itu salah konsepnya, ya. Kalau kita tujuannya adalah evaluasi belajar, tentu ya harus sejalan dengan tujuan pembelajaran kita. Kalau tujuan kita hanya membuat siswa pintar berenang, pintar misalnya naik motor, ya nggak usah diajari cara mengendarai mobil. Atau jangan sampai kita mau ajarkan siswa sampai bisa naik motor, ternyata ketika di kelas kita cuma hadirkan sepeda, enggak juga juga. Jadi ada yang disebut dengan triangulasi pendidikan, ya. Ada tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan proses belajar mengajar. Ketiga ini biasa digambarkan dalam bentuk segitiga, itu saling berhubungan.
antara tujuan dengan materi yang diajarkan dengan model pembelajaran yang digunakan harus sinkron. Jangan sampai tujuannya siswa mampu mempraktekkan gaya renang, ternyata proses belajar mengajarnya cuma memperlihatkan video orang berenang. Kan nggak sampai tuh. Kecuali tujuannya hanya sampai bilang siswa mampu menjelaskan cara gaya renang katak misalnya. Oke, cukup perlihatkan video, cukup suruh baca materi. Tapi kalau tujuannya sampai kepada siswa mampu mempraktekkan ya berbagai gaya renang, berarti proses belajar mengajarnya ya harus tunjuk kerja, praktek, dan tesnya bukan tuliskan cara berenang gaya katak, tapi unjuk kerja, ya. Bawa ke kolam seperti itu. Ya. Begitu juga dalam biologi. Ya. Tujuan kita misalnya siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi organel sel. Ternyata di pembelajaran kita tidak mengajarkan sampai menganalisis. Kita cuma mengajarkan bagian-bagian sel, fungsi sel, tidak sampai ke bagaimana proses yang terjadi di dalam sel itu. Ya. Terus soalnya nanti sampai ke analisis. Itulah biasa kadang siswa mengatakan bahwa ini tidak pernah dipelajari, kenapa tiba-tiba ada soalnya? Ya. Karena boleh jadi gurunya membuat soal itu tidak melihat tujuan, tidak melihat materi yang pernah diajarkan. Jadi harus sinkron ya. Begitu juga nanti di dokumen proyeknya harus sinkron dari tujuannya, materinya, sama soalnya ya, untuk kognitif ya. Oke. Jadi itu ya, evaluasi atau penilaian di dalam hasil belajar bukan menghakimi peserta didik ya. Kita sebenarnya hanya ingin melihat apakah mereka sudah mencapai standar yang sudah kita tetapkan atau belum ya. Oke. Nah, untuk mengetahui pencapaian peserta didik tersebut terhadap tujuan, biasanya kita menggunakan apa? Instrumen. Ya. Biasanya kalau kita bicara pencapaian tujuan pembelajaran itu ada 3 ranah. Afektif, kognitif, psikomotorik. Tergantung nanti susunan tujuan pembelajarannya. Ya. Karena tidak selamanya dalam satu pembelajaran itu ketiga-tiganya harus muncul langsung. Tergantung dari tujuan kita, apakah memang di situ bisa mengukur psikomotorik atau tidak, ya. Tapi kalau kognitif dengan afektif biasanya ini selalu berbarengan. Biasanya itu psikomotorik yang menjadi pertanyaan, apakah ini pembelajaran hari ini atau pembelajaran pada topik ini itu bisa mengukur kemampuan psikomotoriknya atau tidak. Tergantung aktivitas pembelajaran, ya, dan tujuannya tentu. Oke. Ya. Nah, 3 ranah yang umum ini ya, yang ingin diukur oleh guru terkait keberhasilannya itu kan menggunakan instrumen. Nah, bentuk instrumennya bisa berbentuk apa? Ada berbentuk soal. Nah, ada lagi? Tulisan, praktikum, tunjuk kerja ya. Apalagi proyek. Masih ada lagi ya. Untuk mengambil data hasil belajar peserta didik. Apa? Ujian itu bentuknya, ya, tekniknya dalam bentuk tes atau ujian, ya. Boleh tes tertulis, lisan, ya, yang tadi. Tapi ada lagi ya, untuk mengambil data afektif kita pakai apa?
remnya amati apa? observasi. Observasi. Mungkin kalian tidak sadari, tapi secara tidak langsung guru, dosen, ya itu selalu melakukan observasi ketika proses pembelajaran ya, berlangsung. Bahkan mungkin ada yang mengobservasi di luar, seperti tadi, ya, datang dosennya baru semua mau masuk. Ya. Satu keuntungannya karena saya tidak kenal namamu semua, ya. Tapi kan saya bisa ambak rata, ya. Sebagian kelas B itu ya tidak siap belajar pertemuan ke-12. Bagus kan kalau tidak tahu nama jadi saya ambak rata saja. Aduh. Wih, bagaimana saya Pak, dari jam 12 itu saya sudah ada di sini, atau setelah sholat itu saya sudah ada di sini Pak. Yakinlah ya, ketika dosenmu, gurumu salah menilai, ya kamu tidak sesuai seperti itu, ada ya pengganti yang lebih baik dari Tuhan. Yakin semua. Amin. Ya. Saya selalu begitu. Kalau saya sudah mengusahakan yang terbaik, ya tidak ada dia masalah, terus saya dapat B misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya disyukuri, kemudian ya mungkin ada yang lebih baik. IPK saya itu S1 tidak sampai 3,5, 3,4, nah 3,4 berapa ya, gara-gara ada C waktu semester 1, semester berapa juga itu anak yang susah ya disyukuri. Karena bukan gara-gara C-nya, bukan gara-gara D-nya, ya kita tidak bisa sukses, bukan. Ya. Tapi ya itu tergantung kompetensimu dan ya, cara melihat semua. Memang nilai tidak penting ya, tapi ya, nilai bisa menjadi tiket untuk kalian berkompetisi. Kenapa? Ada standar yang disediakan oleh setiap pemberi kerja. Bahkan IPK itu ada standarnya, yang bisa menerima IPK dana beasiswa itu minimal IPK 2,75. Kenapa ya? Karena juga ada standar, cuma standarnya rendah. Tapi kalau beasiswa unggulan itu biasa bahkan IPK-nya itu di atas 3, baru yang mau terima. Jadi nilai itu bukan penentu kesuksesan, tapi dia bisa menjadi modal untuk kalian yang mencapai kesuksesan. Misalnya ada kalau daftar PNS ya, IPK minimal 2,75 atau IPK minimal 3,0 baru bisa mendaftar di instansi ini. Ya kalau kamu IPK kamu tidak sesuai berarti tidak bisa masuk di situ. Biar kamu punya uang ya, biar kamu punya orang dalam, kalau persyaratannya tidak dipenuhi tidak bisa juga. Sama polisi ya, tinggi minimal 165 misalnya, tinggimu 160 ya, ya tidak bisa. Biar kamu punya banyak uang, kenapa persyaratan wajibnya tidak terpenuhi ya. Malah kalau dikasih lulus akan menjadi bumerang ke instansi. Kenapa ini bisa lulus? Apanya yang kasih tinggi? Oh uang panennya yang kasih tinggi. Biasa terjadi. Tapi kan kalau dari segi fisik itu pasti akan kelihatan. Oh ada permainan di sini. Ya, beda kalau dari segi kompetensi kayak kepintaran, tes kebugaran apa kan itu bisa dimainin nanti di dalam tes. Ya. Jadi ada memang faktor syarat-syarat yang betul-betul yang harus kalian penuhi. Kayak itu tadi IPK. Kalau tidak sampai IPK tidak bisa ikut. Ya. Jadi saya tidak memandang rendah nilai, ya, tapi bukan juga mendewakan nilai. Ya. Yang jelas nilaimu bisa bersaing di berbagai bidang nanti. Itu harapan kami sebenarnya. Jadi semoga kalian memplanning selesai di Usulbar IPK-nya minimal 3,1 ya. Amin. Oke, kembali ke topik. Ya. Oke, jadi ada instrumen untuk mengambil data hasil belajar. Instrumen itu bisa berbentuk tes maupun non tes. Kalau tes tadi itu proyek, portofolio, unjuk kerja, tes tertulis, tulisan. Tapi non tes itu seperti apa?
Seperti apa itu non tes? Observasi, wawancara, angket. Ya. Bisa, ya. Kamu ingin mengukur kepribadian siswa, ya, sebarkan angket. Ya, boleh, tapi kelemahannya angket, siswa bisa saja Bohong. ya. Saya selalu bangun pagi. Sangat Ternyata setuju. aslinya tidak. Kalau ada pertanyaan begitu dituliskan di situ, mau tidak kamu mengisi bahwa saya selalu telat? Kan tidak ya? Iya. Pasti menggambarkan bahwa saya pribadi yang sempurna, Pribadi yang baik. ya, yang baik. Itu sebenarnya kelemahannya angket. Makanya biasa ditunjang dengan observasi atau rekan sejawat, penilaian teman sejawat. Makanya itu polisi tidak mempercayai kesaksian dari tersangka, ya. Makanya dipanggil saksi. Kalau apa yang dibilang saksi berbeda dengan yang dibilang tersangka, ya tentu kita konfirmasi lagi dengan bukti yang lain. Makanya itu beda dalam penentuan keputusan, tidak boleh hanya dengan satu alat bukti, minimal 2. Kalau ada pembunuhan, ya harus ada 2 alat bukti. Pak, CCTV bisa saja sebenarnya punya. Ya dari CCTV itu kan banyak alat bukti yang bisa diambil. Apa yang dipakai membunuh, Sidik ya, jari. termasuk baju. Pak, banyak yang jual baju begitu di Shopee. Meskipun banyak, tapi kan peluangnya untuk ketika di CCTV dan sebagainya pasti ada cara untuk menguatkan bahwa itu punya dia. Ya. Sidik jarinya, Pak. Bahkan paling ekstrim ya tes DNA. Ya. Misalnya kalau kasus pemerkosaan, ya itu bisa tes DNA. Ya. Kalau kasus pembunuhan paling sidik jari di alat bukti alat pembunuhnya itu. Ya. Oke, jadi ada 2 bentuk ya untuk instrumen tes dan Non-tes. tes terbagi lagi, non tes terbagi lagi, nanti kalian pelajari konsepnya. Iya, Pak. Nah, kalau kita mau membuat instrumen, ya, kita harus punya apa? Apa yang harus dimiliki oleh guru kalau kita mau membuat instrumen? Materi. Apa? Apa yang harus kita punya untuk membuat instrumen penilaian hasil belajar? Sudah terjawab tadi di definisi evaluasi. Kegiatan. Kan, kan. Apa? Tujuan. Pembelajaran. Bagaimana caranya kamu membuat instrumen kalau tidak tahu apa yang mau diukur? Nah, untuk mengetahui apa yang mau diukur berarti kita harus punya Tujuan. tujuannya, yang mana yang mau diukur. Oh, siswa mampu menjelaskan, itu berarti ranah kognitif, ya. Siswa bertanggung jawab berarti afektif. Indikator bertanggung jawab itu apa? Itu yang dituangkan dalam instrumen. Oh, bertanggung jawab itu siswa mengumpulkan tepat waktu, siswa menyelesaikan mengerjakan sesuai dengan perannya. Guru yang membuat indikator-indikator yang mau dinilai nanti. Lalu guru lagi yang mengobservasi. Oh, dia nilainya sekian, kenapa? Karena bla bla bla. Seperti itu, ya. Jadi, nah, tujuan itu diperolehnya biasanya di mana? Oke, diturunkan dari indikator, ya. Tapi biasanya ada yang langsung tujuan, ada juga yang pakai indikator, oke. Ya. Nah, indikator tujuan itu biasanya diperoleh di mana kita lihat? Di apa? Capaian pembelajaran.
capaian pembelajaran ya itu turunannya. Ya. Capaian pembelajaran diturunkan ke indikator atau indikator pencapaian kompetensi. Ya. Turunkan lagi ke ATP atau tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Ya. Nah itu semua tadi capaian pembelajaran, indikator, tujuan itu didapat di mana? Kompetensi. Apa? Biasanya kita lihat di mana? Di Kompetensi dasar, Pak. apa? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Ini kalian hidup di zaman kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka sih? Itu ketika Dari tadi istilah-istilah yang kalian keluarkan itu istilah-istilah di kurikulum 2013. Nggak sampai kita ke nomor merdeka, Pak. Hah? tidak disampaikan belum merdeka, Pak. Nggak didapat di mana? Di sekolah? Tapi di sekolah. Saya tanyakan waktu di sekolah. Di mata kuliah, tugas mata kuliah pendidikan pernah disuruh buat modul ajar di P3B? Belum program P3B? Apa di balik sudah disuruh di P3B? Alokasi waktu, Pak. Oh, cara menentukan alokasi waktu untuk Jam, materi iya Pak, sama jam pembelajaran. sama Jam pembelajaran. jam YP. Iya Pak. Terus apa lagi? Itu kan dimuat semua nanti di dalam modul ajar. Oh, saya kira sudah pernah disuruh atau minimal sudah disuruh cari seperti apa itu modul ajar. Kalau di Oh, di konteks mata kuliah pilihan ada. Iya Pak. Tapi kan tidak semua program. Iya Pak. Mata kuliah apa itu kemarin? Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual. Iya Pak. Di kerja kemarin Pak di pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga. Aku enggak. Kenapa di mata kuliah umum atau ini sih tidak ya? Harusnya itu ada atau mungkin di akhir P3B ya? Mungkin. Jadi modul ajar inilah yang menjadi dokumen awal dulu untuk mendesain pembelajaran dan penilaian nantinya. Karena di dalam modul ajar itu banyak isinya, mulai dari identitas, kemudian materi, kemudian aktivitas pembelajaran sampai ke penilaian. Oke, jadi nanti proyeknya ada modul. Modul. Kenapa? Itu dasarnya, ya.